Perkenalkan, saya Suraya Salsabila Febriani. Saya Mili Handayani. Saya Salsabila Wahyu Anafi. Saya Yogi Akmalius. Beberapa spesies Basidiomycota yang menginvasi lingkungan dapat mengganggu ekosistem lokal. Hal ini dikarenakan spesies invasi tersebut akan menguasai sumber daya spesies asli seperti tempat tinggal, nutrisi, dan inang. Apabila tidak ditangani dengan tepat, dapat menyebabkan penurunan populasi yang signifikan hingga kepunuhan. Spesies invasi juga dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Spesies ini akan menyerang jamur sehat menjadi sakit. Beberapa contoh jamurnya yakni Puccinia philippinensis. Jamur ini dikenal juga dengan sebutan jamur karat. Pada dasarnya, jamur ini digunakan sebagai agen biokontrol. Namun, telah ditemukan bahwa jamur ini menyerang tanaman teki yang ditandai dengan daunnya yang berubah menjadi coklat kehitaman. Selanjutnya ada Corticium salmonicolor, dikenal juga dengan jamur Upasia salmonicolor, merupakan jamur penyebab penyakit upas. Gejala utama penyakit jamur upas adalah adanya kerak berwarna merah jambu pada batang atau cabang yang terserang, yang diikuti layu dan matinya batang atau cabang tersebut, dengan daun-daun yang berwarna coklat muda dan kering. Berikut beberapa spesies dari golongan Basidiomycota yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, antara lain Cryptococcus neoformans. Infeksi yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus atau dikenal dengan nama Cryptococcosis merupakan mikosis yang bersifat global, terjadi di seluruh dunia dan bisa menimbulkan kematian. Jamur ini dapat menyebabkan infeksi paru-paru, otak, hingga kulit, sehingga infeksi akibat jamur ini menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian, Histoplasma capsulatum. Histoplasmosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur Histoplasma capsulatum. Manusia dapat terinfeksi dengan cara terhirupnya spora jamur melalui saluran nafas, kemudian menyerang sistem retikuloendotelial dalam jaringan limfatik, paru, limpa, hati, kelenjar adrenal, ginjal, kulit, sistem saraf pusat, dan organ tubuh lainnya. Penyakit ini tidak ditularkan dari manusia ke manusia maupun dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Kemudian Coccidioides immitis. Infeksi oleh jamur dimorfik Coccidioides immitis menyebabkan coccidioidomycosis atau disebut juga demam lembah. Pada umumnya, orang yang terinfeksi coccidioidomycosis tidak memiliki gejala atau gejalanya minimal. Gejala khas penyakit ini meliputi batuk, sakit dada, sesak nafas, dan demam. Gejala yang lebih khas pneumonia karena coccidioidomycosis antara lain nyeri sendi, kelelahan, dan ruam. Penyakit bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Sejumlah kecil penyakit yang terkena coccidioidomycosis berkembang menjadi penyakit kronis yang dapat mempengaruhi fungsi paru-paru dan memerlukan perawatan yang lama atau bahkan operasi. Berikut beberapa contoh spesies asing Basidiomycota yang dibawa ke Indonesia. Yang pertama, Ganoderma lucidum atau Lixi, jamur obat yang populer di Asia Timur. Diperkenalkan ke Indonesia untuk budidaya dan pengobatan. Berpotensi invasif dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Yang kedua, Armillaria mellea atau jamur kayu madu. Jamur yang dapat tumbuh
pada kayu mati dan hidup. Diperkenalkan ke Indonesia melalui bibit tanaman dan kayu impor. Berpotensi merusak tanaman dan pohon. Yang ketiga, Vomitopsis spinicola atau jamur patah putih. Jamur yang menyerang pohon pinus diperkenalkan ke Indonesia melalui bibit pohon pinus impor. Berpotensi menyebabkan kematian pohon pinus. Yang keempat, Inonotus dryadeus atau jamur patah coklat. Jamur yang menyerang pohon eka diperkenalkan ke Indonesia melalui bibit pohon eka impor, berpotensi menyebabkan kematian pohon eka. Yang kelima, Pelebia radiata atau jamur jari. Jamur yang menyerang berbagai jenis pohon, diperkenalkan ke Indonesia melalui kayu impor, berpotensi merusak tanaman dan pohon. Upaya pengendalian dan mitigasi yang efektif sangat penting untuk mencegah penyebaran spesies asing Basidiomycota dan melindungi keanekaragaman hayati serta kesehatan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan. Upaya pencegahan yang paling penting adalah mencegah masuknya spesies asing Basidiomycota ke suatu wilayah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan karantina yang ketat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko invasi spesies asing. Yang kedua, deteksi dini. Deteksi dini invasi spesies asing Basidiomycota sangat penting untuk memungkinkan tindakan dan pengendalian yang cepat dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan monitoring populasi jamur secara berskala. Yang ketiga, pengendalian fisik. Pengendalian fisik dapat dilakukan dengan cara mencabut, memotong, atau membakar jamur secara manual. Yang keempat, pengendalian hayati. Pengendalian hayati melibatkan penggunaan agen hayati seperti predator alami atau patogen untuk mengendalikan populasi jamur. Yang kelima, pengendalian kimia. Pengendalian kimia melibatkan penggunaan fungisida untuk membunuh jamur. Penting untuk memilih metode pengendalian yang tepat untuk situasi tertentu. Pengendalian fisik dan hayati umumnya lebih aman bagi lingkungan daripada pengendalian kimia.